dusun saya terancam oleh investasi dengan cara-cara paksa, cara-cara yang tidak manusiawi, yang merampas, melanggar hak-hak hukum kami dengan cara-cara paksa dan tidak bermartabat. Jadi saya punya saja Bapak, itu sudah tulis nama Frankie Woro, tulis di situ. Saya punya tidak. Beli, cuma mereka numpang. Kita tidak beli, perusahaan cuma numpang mau tanam saja atau ini sewa tanah saja. Mereka masuk dengan cara-cara tidak manusiawi adalah yang pertama. Itu dipaksa untuk menandatangani surat persetujuan. Itu yang pertama. Kedua, pada saat kita datang dalam sosialisasi mereka itu, mereka mengatakan kepada kami pemilik hak wilayah tanah adat bahwa hanya datang, dengar, duduk, diam, dan pulang. Nah, itu. Yang ketiga adalah ada gertakan-gertakan yang menakutkan kami sebagai pemilik hak wilayah tanah adat. Upaya-upaya kami yang kami lakukan sejak tahun 2017 itu ada surat-surat penolakan yang pernah kami buat. Di tahun 2022 kami masukkan surat untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik. Yang kami masukkan surat itu di PTSP Kabupaten Bovendigul, juga Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bovendigul, juga Bapeda di Kabupaten Bovendigul. Tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah. Saya dapat informasi dari PTSP bahwa izin bukan kami yang mengeluarkan, tetapi izin ini dikeluarkan oleh PTSP Provinsi. Saya jauh-jauh bisa dari Bovendigul itu berusaha dengan cara saya dan akhirnya saya bisa ke Jayapura. Setelah saya masukkan surat saya di dinas-dinas terkait, yakni PTSP Provinsi dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Yang saya temukan di sana itu AMDAL. Selama AMDAL berjalan, kami sebagai pemilik hak wilayah tanah adat itu tidak dilibatkan. Di situ saya merasa sakit hati. Kami tidak mendapatkan informasi, sehingga upaya saya yang saya lakukan yaitu saya gugat ke KIP. Sidang telah dilakukan Kawasan Negara Jayapura dalam perkara nomor 1/G/2022/PTWN/JPR antara Henrikus Woro sebagai pemohon melawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PP Provinsi Papua sebagai pemohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari sidang tadi beliau baru memberikan jawaban atas gugatan kami. Namun menurut majelis hakim, kalau waktu 30 hari yang diberikan kepada termohon dalam hal ini dinas PTSP sudah habis, sehingga
berkaitan dengan jawabannya menurut majelis tidak diterima sebagai jawaban atas gugatan kami, namun hanya sebagai keterangan saja. Atas dasar itu kami mohon agar tetap itu dipandang sebagai keterangan, jangan sampai kemudian dalam perjalanan berubah sebagai jawaban. Yang berikutnya dari alat bukti surat yang kemudian diajukan oleh termohon, itu ada satu hal pokok yang perlu kami sampaikan di sini, yaitu kami sebagai pemohon itu tidak mendapatkan secara fisik. Kami hanya diberikan via WhatsApp atau secara elektronik. Nah, dalam konteks itu kami harap agar majelis hakim pemeriksa bisa melihat fakta komunikasi via WhatsApp itu sebagai alat bukti sesuai dengan Undang-Undang IT, yang mana di dalam Undang-Undang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik menegaskan bahwa komunikasi menggunakan sosmed atau fasilitas internet maupun bukti video itu adalah alat bukti. Atas dasar itu kita harap untuk alat bukti kami itu bisa dilihat sebagai alat bukti elektronik yang sah. Salah satu hak penting yang dimiliki oleh masyarakat adat, dan hak ini telah diatur dalam deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat dan juga berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah hak untuk memperoleh informasi. Hak ini menjadi penting karena masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan apakah mereka menerima atau menolak suatu pembangunan atau kebijakan di wilayah mereka. Dan tentunya hak ini bisa terwujud bila informasi itu bisa diberikan ke mereka sejak awal. Dalam kasus masyarakat suku Auyu di Bovendigul, kita bisa melihat bagaimana buruknya ketersediaan informasi bagi masyarakat adat. Masyarakat adat sulit mencari informasi, masyarakat adat tidak disediakan informasi, sehingga mereka tersingkir dari wilayah adatnya akibat dari kebijakan perkebunan kelapa sawit yang direncanakan oleh pemerintah daerah. Nah, tentu kasus yang dialami suku Auyu ini tidak sendiri. Ada banyak kasus lain yang di Papua yang dialami oleh masyarakat adat lainnya yang kesulitan juga mencari informasi. Akhirnya mereka harus berkonflik dengan perusahaan atau berkonflik dengan pihak aparat. Pusaka sendiri dalam pengalaman kami sulit juga untuk mencari informasi ke pemerintah daerah terkait dengan konsesi pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Tentu perlu ada perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Papua maupun kabupaten-kabupaten di Papua, karena Papua adalah wilayah adat, sehingga mereka harus mengutamakan bagaimana keterbukaan informasi sehingga masyarakat adat bisa mengetahui apa saja kebijakan yang terjadi di wilayah adat mereka. Harapan saya mungkin dengan proses ini saya bisa dapat informasi-informasi selanjutnya. Persoalan dia mau masuk ini yang kita panggil kita punya moyang datang supaya jaga dia anak-anak cucu kita ini. Nato sobusu bang ufeyo kiso misenigam namona nigam namona. Nato sobusu bang ufeyo kiso misenigam namona nigam namona. Nato gumuseri ena, sono kini ganung gisyanu guhabu di ena.